Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Selamat bertemu kembali bersama kami dalam salah satu program unggulan di KUA Kecamatan Singaparna, yakni program Ngawayo Ngawang Tong Bareng Penyuluh. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk di edisi hari Kamis bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban dan bertepatan juga dengan tanggal 26 Februari 2025. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita senantiasa diberikan berkah kesehatan, berkah usia, berkah rezeki, dan berkah-berkah yang lainnya, sehingga kita betul-betul siap untuk bagaimana kita menyongsong menghadapi bulan mulia, yaitu bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menjumpai kita. Pada hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber kita, teman kita dari KUA Kecamatan Singaparna, Pangarsa Kiai Dadang Hasbullah. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Islam di Kecamatan Singaparna. Sebelum dilanjutkan pada wangkongan kesempatan hari ini, perlu kami sampaikan bahwa untuk bulan Ramadan nanti kita insya Allah setiap hari akan melaksanakan kegiatan ngawayuh ini khusus terkait dengan kegiatan Ramadan. Adapun kegiatan yang akan disampaikan pada bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah setiap kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah tidak hanya membacakan, tapi kita akan bahas bagaimana ilmu tajwidnya, bagaimana maknanya, dan setelah itu kita akan membahas materi-materi yang berkaitan dengan fenomena sosial keagamaan khusus terkait dengan yang biasa terjadi di bulan suci Ramadan. Itulah kiranya sekilas info kegiatan kita pada bulan suci Ramadan, dan kami juga insya Allah akan menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya, dan kami juga sudah dapat konfirmasi dari salah seorang dokter pengawas di Kementerian Agama. Dia insya Allah sudah siap untuk menyampaikan pengetahuan, berbagi ilmu kepada kita semua terkait dengan bagaimana beliau memandang Ramadan itu terkait dengan pendidikan, karena beliau adalah dokter di bidang pendidikan. Silakan rekan-rekan semua dimanapun berada untuk bergabung menyimak acara kami, dan tentunya kami juga sangat mengharapkan sekali atas koreksi, atas gagasan-gagasan untuk lebih menyempurnakan kegiatan ini. Gimana Kang Kiai Dadan, sehat? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ada serak. Allah. Biasa Kiai pada mulai Rajab, Sya'ban itu pasti banyak Kiai yang terkena penyakit serak-serak basah, karena dia banyak, pasti setiap Kiai, setiap penceramah itu banyak job di bulan-bulan itu. Cuaca mungkin. Itu banyak job, terus kurang istirahat, kurang tidur, sehingga stabilitas suara itu pasti akan terganggu. Pak Kiai Rada, hari ini kita akan berbicara bagaimana kita mempersiapkan diri kita secara spiritualitas untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Edisi kemarin kita telah membahas tuntas terkait dengan bagaimana fenomena sosial di tengah masyarakat,
berkaitan dengan budaya tradisi munggahan. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar termasuk sejarah dan sebagainya, sehingga terjadi sebuah kebiasaan atau kultur di tengah masyarakat kita terkait dengan munggahan itu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana diri kita mempersiapkan secara spiritual sehingga betul-betul bulan suci Ramadan itu bulan yang memberikan keberkahan bagi siapapun yang melaksanakannya. Bagaimana Ramadan itu mampu mengumpulkan pundi-pundi amal soleh di bulan suci itu, karena kita semua mengetahui bahwa keistimewaan bulan suci Ramadan itu adalah dilipat gandakannya berbagai macam amal soleh gitu kan. Jadi tentunya kita semua berharap pada bulan suci Ramadan itu kita mampu mengumpulkan pundi-pundi amal soleh itu. Karena yang mungkin kalau di bulan-bulan biasa nilai ibadah atau nilai kebaikan itu hanya 1 atau 2. Sehingga kalau di bulan suci Ramadan ada kan yang dilipat gandakan sampai 70 sekian kebaikan, bahkan 100 sekian, misalkan bahkan ada yang 1000 sekian kebaikan. Nah, kayaknya saya yang terlalu banyak ngomong kayak Dadan ya. Tidak juga. Jadi jangan-jangan nanti peran posnya malah ke saya gitu, ke kayak Dadan. Tapi kayak Dadan saya sekarang sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Kiai Dadan untuk menyampaikan beberapa hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, tadi sudah dikatakan bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan banyak istilah. Tadi sudah disebutkan bahwa bulan yang penuh berkah. Ada juga karena memang pahala berlipat ganda, sebagaimana tadi yang dikatakan, sunat aja seperti fardu. Kemudian bisa juga ada yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Mungkin nanti lebih detailnya oleh di bidang pendidikan. Hanya saja tentunya kalau setelah pendidikan ya kita harus cerdas. Jadi setelah Ramadan itu harus ada perubahan. Nah, karena itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan pendidikan, ya bagaimana juga kita mau sekolah, tentunya kita juga harus persiapan. Sebagaimana dalam bulan Ramadan ini, karena luar biasa bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, ya mungkin saya melihat kisah ada keterkaitannya dengan bulan Rajab. Ketika Nabi mau menghadapi hal yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi itu dibelah dadanya, kemudian dibersihkan kotoran yang ada dalam hatinya, kemudian diisi dengan ilmu, hikmah, iman, dan keyakinan. Sebelumnya diisi dengan sifat hilm, aris atau bijaksana, tidak cepat emosi. Ya sepertinya kalau kita menghadapi Ramadan itu setidaknya pertama harus disiapkan ilmunya. Pertama iman dulu, kemudian ilmu, ditambah juga menghilangkan sifat-sifat yang jelek diganti dengan sifat yang bijaksana. Mengapa perlu keimanan? Karena
kan panggilan perintah puasa juga orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi diawali ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Cek orang sunama yang tidak iman tidak hei. Jadi yang beriman. Karena dengan iman yang kuat, dengan keyakinan yang kuat bahwa puasa itu Allah tidak semata-mata mewajibkan puasa, apalagi pada bulan Ramadan, kecuali itu pastinya sangat-sangat bermanfaat, ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Nah, sehingga kalau tidak ada keyakinan, kalau tidak keimanan bahwa puasa itu sepertinya melaparkan, kadang-kadang banyak orang yang kurang kuat iman, usia sudah 50 tahun tapi tidak kuat puasa, kalah sama dengan anak yang 5 tahun. Anak 5 tahun kuat puasa, yang 50 tahun malah tidak kuat puasa. Itu mungkin karena kurang keimanan. Nah, makanya dalam berpuasa diwajibkan niat. Mengapa sangat perlu sekali niat? Karena dengan niat itu seperti mensugesti seluruh tubuh untuk siap berpuasa kalau niatnya kuat. Seperti kita niat besok mau berpuasa, ya kalau niatnya kuat, seolah-olah begini berkata otak itu pada tubuh, wahai tubuh, sekarang tidak akan ada asupan makanan, maka tubuh itu bergerak karena tahu sudah mau ada pemblokiran, jadi badan kita dibersihkan sehingga jam 10 mungkin kalau sudah biasa tidak ingin makan. Beda kalau tidak niat puasa, pagi-pagi sudah ingin minum kopi ngopi, terus berhenti makan, kan kita makan lagi karena tidak ada niat puasa. Tapi kalau niat kuat rangsangannya tidak ada. Nah itu perlu niat yang kuat disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat itu membawa sugesti yang, kalau niatnya baik, membawa sugesti yang positif kepada tubuh. Kalau niatnya kuat atau niatnya jelek, saya tidak kuat puasa, ya mungkin tidak kuat. Saya juga punya satu cerita, Profesor Dr. Dadang Hawari. Beliau seorang dokter, juga doktor, kalau nggak salah psikologi. Ada seseorang yang datang kepada beliau meminta obat untuk supaya kuat puasa. Nah, maka beliau kasih obat. Akhirnya karena dikasih obat jadi kuat puasa. Laporan pada dokter, saya sekarang kuat puasa. Kata beliau, pada dokter itu obat itu isinya kapsul yang kosong. Tapi mengapa kok jadi kuat puasa? Karena ada sugesti, saya kuat puasa. Nah, begitupun perlunya iman yang kuat, bahwa yakin puasa itu membawa kebaikan bagi kita. Nah, itu mungkin diantaranya itu ya, iman yang kuat. Di samping itu juga perlu juga ilmu. Ya, mencari ilmu itu kan terus dari sampai mati. Sebab ibadah tanpa ilmu ya akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saya hanya sama-sama ingatkan, kita sering bahwa biasanya di kita itu kalau setelah tarawih itu niat itu sama-sama, ya, nawaitu shaumaghadin andai, bahkan sampai diartikan niat abi puasa isuk Ramadan tahun dia, aduh karena Allah gitu. Tapi itu kan hanya lisan. Saya kira kalau tidak dibarengi dengan niat, dalam niat kan tempatnya dalam hati. Kalau tidak disertai dengan hati, ya mungkin kan tidak sah. Yang itu mungkin yang perlu disiapkan hal-hal semacam itu. Belum lagi kebiasaan kita tarawih itu dengan melaksanakan dengan cepat kilat. Ya kalau sepanjang pertama bacaannya tidak menyalahi ilmu tajwid mungkin sah-sah saja. Kemudian dalam gerak rukun fi'linya ada tumaninahnya, ya sah-sah saja mungkin, walaupun sebaiknya ya lama. Nah itu jadi perlu keimanan yang kuat, kemudian ilmu yang kemudian kalau berkaca dalam Isra Mi'raj.
Nabi itu diisi sifat hilim, tidak cepat emosi. Nah, biasanya apalagi awal Ramadan, kalau namanya pelut lapar itu biasanya sensitif gitu. Cepat emosi, makanya dipersiapkan dulu, siap. Nanti kita akan lapar karena mungkin 1 sampai 3 hari sensitif. Kalau tidak disiapkan, ya mungkin ambak-ambakan baik. Itu diantaranya yang perlu disiapkan. Kalau berkaca kepada peristiwa Isra Mi'raj, jadi menghadapi yang besar ya setidaknya itu. Nah, itu dulu. Nanti tambah lagi. Jadi kalau menyimak apa yang disampaikan tadi, saya menggarisbawahi, semestinya orang puasa itu jadi penyabar ya. Iya. Mestinya ya. Mesti. Jadi mestinya orang puasa itu mesti mampu lebih menahan amarahnya mungkin. Iya, iya. Bahkan sumu tasihau. Walaupun emang kita puasa itu bukan untuk sehat, tapi hikmah. Nah itulah hikmah yang diberikan Allah SWT terhadap yang puasa itu, yang kesehatan. Makanya sumu tasihau itu. Jadi orang yang mau sehat ya puasa ya gitu kan. Iya. Gitu. Nanti mestinya seperti itu. Mestinya orang yang tidak kuat puasa karena misalkan terkena asam lambung misalkan, mestinya kan setelah puasa itu sehat. Iya. Kalau didasari dengan niat itu. Iya. Oke. Jadi emang gini terkait dengan bagaimana ini terkait dengan tadi tarawih itu tarawih. Memang itu kan fenomena banyak di media-media sosial gitu yang viral gitu kan. Jadi seolah-olah tingkat kecepatan tarawih itu menjadi marketing Musola DKM atau musola. Jadi semakin cepat ya semakin banyak penumpangnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih gitu kita melaksanakan ibadah itu tidak hanya fisik mungkin itu ya. Tidak hanya fisik tapi betul-betul ibadah itu dibarengi dengan iman, dengan hati. Nah, jadi kira-kira gimana tuh antara mungkin masuk ini mungkin masuk juga ke tingkatan puasa mungkin ya. Katanya puasa itu ada tingkat-tingkatannya. Iya. Bisa diterangkan ya? Oh iya. Ya puasa itu kan ada banyak yang membagi-bagi ya. Di antaranya ada yang membagi pertama puasa umum. Puasa umum itu hanya lahir ya, hanya menjauhi makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ada lagi tingkat mungkin puasa khusus. Puasa khusus mah cuman bukan hanya menjaga tidak makan dan minum, tapi juga menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Secara umum ya yang membatalkan puasa mungkin apapun dosa, yaitu seperti berbohong, menggosip, kemudian makanya tadi dikatakan harus ada sifat hilim itu kan dalam hadisnya juga begitu. Apabila ada yang ngajak berantem maka katakanlah sebagian ulama dalam hati sebagian lagi dengan lisan ini soimun, saya ini puasa. Itu kan berarti memang Nabi sudah menggambarkan bahwa dalam puasa itu memang potensi itu bakal ada. Makanya Nabi mengingatkan apabila ketika puasa ada ngajak berantem, sungguhnya aku puasa atau dalam hati. Itu ya mungkin kalau karena itu beda pendapat itu
tergantung bagaimana yang enaknya. Ya, kalau yang lebih menyerap dalam hati ya, saya ini yang puasa harus sabar. Nah, tapi mungkin dalam satu kesempatan ada yang lebih enaknya dengan diucapkan saya ini lagi puasa. Nah, itu melihat sikon. Ya itu kemudian ada juga khususnya khusus, kalau khusus wah itu walau alam pemirsa ada yang mungkin pemirsa kalau saya sendiri wah masih jauh karena khusus itu hatinya tidak pernah berpaling kepada Allah, terus mengingat Allah selama puasa. Nah mungkin itu uh, yang umum yang termasuk tingkatan-tingkatan puasa. Ya setidaknya puasa Ramadan kali ini harus lebih meningkat lagi. Kalau biasa umum sekarang mungkin naiklah ke khusus, yang khusus naiklah ke khusus. Belajar pun kan begitu, ya, ada tingkatannya. Begitu dulu. Jadi emang setiap ibadah itu memerlukan pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana pengetahuan kita memahami tentang bagaimana kita untuk mampu meraih sesuatu, dan keterampilan itu bagaimana kita mampu menggali potensi kita, sehingga tujuan dari ibadah itu bisa tercapai. Sebetulnya kan kita mau masuk ke khusus, mau masuk ke umum, atau masuk ke khusus kan sebetulnya tergantung kita juga ya. Yeah. Tergantung kemampuan spiritual kita juga. Apakah kita mau yang khusus, umum, ataupun yang khusus. Jadi untuk masuk ke khusus, kira-kira hal apa yang mesti, paling tidak kita mendekati lah. Kita mendekati. Apakah titik beratnya ada di niat itu, bahwa kita melaksanakan puasa itu hanya semata-mata lillahi ta'ala. Apakah lebih kepada pengetahuan kita? Mungkin untuk pengetahuan ke fikih itu mungkin lebih kepada umum. Umum kalau fikih ya. Jadi untuk mencari khusus itu gimana kira-kira? Hal-hal apa yang perlu disiapkan? Ya tadi sebagaimana tadi dikatakan, mungkin harus mencapai tahapan pula. Pertama fikihnya yang benar, ya tadi rukun puasa, niat yang benar, kemudian menjauhkan hal-hal yang menjauhkan di samping, kemudian meningkat setelah menjauhkan hal-hal yang membatalkan puasa, juga menjauhkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, dengan riyadhah ya, dengan pengetahuan riyadhah atau latihan, dengan sendirinya kita pun nanti akan dengan sendirinya kita akan naik sendiri, gitu. akan mudah sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, dan orang-orang yang berjihad itu maksudnya bukan berperang, atau bisa juga berperang tapi berperang oleh nafsu. Seperti dalam berpuasa, bukan hanya menjauhkan hal yang membatalkan puasa, tapi berperang juga menjauhkan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Allah sendiri akan mengasihi itu, yang mengasih petunjuk. Lanahdiyannahum subulana, itu jawabannya. Kuncinya kita mendapat petunjuk dari Allah itu waladzina jahadu. Kita berusaha dulu dengan sekemampuan, puasa sebaik-baiknya, fikihnya jangan dilewat, kemudian tadi meningkat kedua, dengan sendirinya Allah akan menurunkan. Mungkin dengan proses kita benar-benar puasa, bukan hanya yang membatalkan puasa, tapi
berusaha menjauhkan hal yang membatalkan pahala puasa, insya Allah dengan sendirinya akan mencapai jalan kepada Allah. Kan kalau menurut Sandri Lanah Diandom itu kan ada dua penguat. Pertama pakai lam ibtida, di akhirnya kata dasarnya kan hadayahdi, tapi diawali dengan lam, kemudian akhirnya tamat nun taukid. Ya, sungguh kami akan menuduhkan jalan-jalan kami. Ya, kuncinya dengan mujahadah, nah, gitu ya, dengan jihad melawan nafsu dalam perang. Dengan sendirinya Allah akan memberi petunjuk. Mungkin seperti itu. Emang sih luar biasa ketika Rasul selesai perang Badar kalau nggak salah ya. Iya. Beliau mengatakan bahwa perang Badar itu kecil, tapi ada perang yang lebih besar. Apa itu? Memerangi hawa nafsu itu kan. Tapi kadang-kadang ya kita ketika puasa saja kan, mungkin terkait dengan nafsu juga mungkin ini ya. Jadi bagaimana kita begitu mempunyai keinginan yang besar untuk menyiapkan makanan pembuka itu kan. Nah, sehingga beberapa semua dibeli, semua dihidangkan. Iya. Jadi kadang-kadang puasa itu hanya memindahkan jam makan saja. Nah, sehingga saya mesti tanya nih ke Kiai. Sebetulnya puasa itu buat kita atau buat Allah gitu? Nah, ibadahnya karena Allah tapi untuk kita sendiri. Ya memang bisa dikatakan aneh juga ya. Kan puasa itu mengurangi nafsu, tapi kenyataannya malah ada operasi pasar. Ada kebutuhan sembako yang meningkat di bulan puasa itu. Seharusnya kebutuhan makanan pokok itu berkurang kalau mau puasa, tapi anehnya setiap bulan puasa mesti ada operasi pasar karena kebutuhan pokok meningkat. Nah, makanya puasanya kalau menurut saya mungkin tidak berhasil karena kalau menurut saya intinya dalam berpuasa itu adalah yakin takwa. Nah, dalam takwa itu adalah mengendalikan nafsu. Nafsu itu keinginan untuk senang. Nah, mengendalikan nafsu itu bukan hanya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi terus 24 jam. Kalau kita terus bisa ngontrol nafsu, yakin puasanya sukses. Begitu maghrib datang, bukannya kita memang bahkan harus dipercepat berbuka, tapi kan harus kontrol syara juga, bukan keinginan nafsu, harus kontrol ketika berbuka. Kalau bukanya tidak terkontrol, ya jadi pengendalian nafsunya hanya siang saja. Begitu maghrib sudah tidak kontrol lagi. Makanya jangan kaget ketika Syawal kemaksiatan merajalela. Karena dalam puasanya pun ngontrol nafsunya hanya siang saja, mestinya 24 jam. Makanya Nabi mengingatkan, tidak ada satu tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang penuh dengan barang yang halal. Nah, itu yang terbaik benci. Seharusnya kontrol juga. Memang kita dipercepat untuk berbuka, sehingga bahkan baik. La tajal ummati fi khairin ma'ajalu fitra akharu sahur. Tidak hentinya umat kami berada dalam kebaikan sepanjang umat kami itu mempercepat buka. Nah, ketika mempercepat buka, dasarnya apa? Karena nafsu, apa karena melakukan perintah Nabi? Mestinya kontrol. Kita berbuka itu karena disuruh oleh Nabi, tapi hanya buka saja. Berjamaah maghribnya jangan ketinggalan. Nah, dan sepanjang umat kami mengakhirkan sahur, bukan malah di awal-awal supaya kita lebih banyak makan. Nah, seharusnya tidak ada operasi pasar kalau puasanya benar-benar mungkin kalau saya. Tapi ini malah kebutuhan sembako meningkat pada bulan puasa. Nah, tapi ada yang mengatakan ini bulan berkah ya. Mungkin itulah. Jadi kuncinya harus mujahadah dulu, berperang dulu. Gitu. Baru Allah akan ngasih memudahkan ya
derajat yang lebih naik lagi, mungkin itu. Emang kenapa kalau di akhir surat itu la'alakum tatakun ya? La'alakum tatakun. Itu adalah reward, penghargaan, hadiah bagi orang yang puasa itu kan la'alakum tatakun. Sehingga kan untuk mencapai la'alakum tatakun itu kan luar biasa kan. Yeah. Kita hanya bisa secara satu aspek saja tadi itu kan sungguh beratnya, sungguh berat luar biasa, sungguh berat luar biasa. Untuk mungkin menjaga haus dan lapar itu ya kebanyakan dari kita itu mampu lah. Tapi untuk menjaga terkait dengan bagaimana syahwat kita pengen mencela orang, syahwat kita membicarakan aib orang, syahwat kita untuk mungkin mengambil yang bukan hak kita, ya hal-hal gitu kan itu luar biasa sulitnya gitu. Tidak semua orang mampu, termasuk maaf, tadi saya sempat tanya, sebetulnya puasa kita itu untuk siapa? Karena ya mungkin kalau puasa kita hanya untuk sekedar menurut kita untuk kita, jadi seolah-olah kalau kita puasa itu dapat sesuatu, kalau tidak puasa tidak dapat apa-apa. Tapi kalau misalkan kita puasa itu betul-betul lillahi ta'ala, jadi orientasinya bukan orientasi apa yang akan kita dapat pada setelah puasa kan, tapi apa yang kita dapat setelah nanti kita bertemu dengan Sang Maha Kuasa. Sehingga dan fenomena hari ini gitulah, keimanan itu mungkin ya naik turun. Dan yang mungkin sangat memerlukan perhatian ini ketika ada seorang muslim yang tidak berpuasa justru bangga dengan ketidakpuasaannya itu kan bicara keimanan juga mungkin ya. Mungkin ada fenomena mungkin ada perilaku orang muslim yang justru dia seolah-olah bangga gitu, mampu mempertontonkan dirinya tidak mau puasa gitu. Sudah miskin, sombong. Jadi obrolan kita sudah 1 jam tidak terasa Pak Kiai. Hari ini kita bicara hal-hal yang sebetulnya sangat sederhana, tapi ini menurut saya sih sangat menentukan bagaimana kualitas puasa nanti kita. Sebagai closing statement, silakan untuk menyampaikan. Mungkin dalam puasa ini adalah kita yang paling itu adalah puasa itu menguji kesabaran. Sementara sabar itu innama yuwaffas shobiruna ajrahum bighairi hisab, tak terhitung pahala orang yang bersabar. Nah, ada dalam puasa itu yaitu bersabar. Nah, yang paling penting adalah kita bisa mengendalikan nafsu. Ya, kalau orang sudah berhasil mengendalikan nafsu, ya itulah orang akan mencapai ketakwaan. Makanya setelah puasa diharapkan segala sesuatunya bukan dasar nafsu ya, tapi diiringi dengan karena Allah. Makan dasarnya perintah Allah, kulu washrobu wala tusrifu, makanlah minumlah. Ketika buka pun ingat dasarnya karena Allah, maka yakin nanti setelah puasa akan meningkat ketakwaannya. Kalau kita sudah mengendalikan nafsu, sehingga kalau sudah mengendalikan nafsu, memang setiap orang tidak bisa dihilangkan nafsu. Nafsu itu keinginan untuk
memperoleh kesenangan. Tapi ya termasuk keinginan untuk surga, tapi harus dikendalikan oleh ilmu dan akal. Sehingga kata pepatah Sunda, kalau udah ulah lempang dina hayang, ulah cicing dina mung. Tapi kudu lempang dina parentah, cicing dina panyarek. Artinya setiap melakukan sesuatu dasarnya perintah Allah, perintah Rasulullah. Kemudian ketika berhenti, bukannya kita takut atau malu, tapi karena memang dilarang. Nah, setiap perkara, setiap sesuatu dasarnya perintah Allah, kemudian berhentinya atas larangan Allah akan jadi ibadah. Makannya, minumnya, tidurnya, dan tidak mungkin tentunya kalau dasar perintah Allah melakukan hal-hal kemaksiatan. Ya mungkin diharapkan seperti itu setelah berpuasa. Jadi amalnya bisa karena Allah itu. Jadi kalau ditarik benang merahnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk puasa itu sebenarnya hanya dua saja. Yang pertama adalah ilmu dan yang kedua adalah iman. Itulah mungkin ya. Bagaimana kita mempersiapkan pengetahuan kita tentang keimanan kita. Dan bagaimana kita mempersiapkan keterampilan kita tentang pengetahuan tentang puasa itu sendiri. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, gak terasa waktu sudah 1 jam. Kita bincang-bincang bersama sahabat kita Kyai Dadan ini. Walaupun yang kita bicarakan itu hal yang sangat sederhana, akan tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siapapun yang mengikuti kegiatan ini. Sebelum diakhiri, saya juga ingin menyampaikan satu kali lagi, saya mohon dukungan, mohon koreksinya pada Anda semua untuk lebih bisa mengoptimalkan kembali program ini. Insya Allah program Ngawayuh ini nanti bulan suci Ramadan kita akan full setiap hari mengisi acara ini dengan diawali dengan kajian ayat suci Al-Quran, baik itu dari mulai membacanya, dari mulai mempelajari ilmu tajwidnya, dan bagaimana kita mempelajari tentang kandungan isi ayat Al-Quran yang disampaikan. Dan selanjutnya kita juga akan membahas fenomena-fenomena sosial keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Jangan lupa ikuti selalu program Ngawayuh, ngawangkong sama penyuluh di KUA Kecamatan Singaparna. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.